Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ada apakah? Tanya bayi kecil. Bawalah Musuanyin ke sini, karena ada yang perlu kamu lakukan. Tetapi tenang saja, ini pasti akan membuatmu puas, ucap Lin Tian dengan penuh senyum. Oh, baiklah, aku ke sana. Balas bayi kecil yang menjawabnya dengan menggunakan akal ilahinya. Musuanyin yang melihat bayi kecil juga menanyakan kenapa dia tiba-tiba bangun. Tentu saja bayi kecil mengatakan kalau Lin Tian memanggil mereka berdua. Musuanyin mengangguk, dan bersiap pergi mengikuti bayi kecil. Tetapi karena di sana ada Qi kecil yang juga diperintahkan Lin Tian untuk melindungi Musuanyin, dia juga ingin ikut bersama mereka. Tetapi dia ditahan oleh bayi kecil, dan memintanya untuk menunggu di sana. Pada awalnya Qi kecil menolaknya, tapi saat Lin Tian mengirim pesan padanya, dan memintanya untuk menunggu di sana, dia pun menjadi patuh dan tetap rebahan di tempat dia berbaring. Sial, binatang sialan, aku adalah saudara ketigamu, kenapa kamu tak mendengarkanku, ucap bayi kecil dengan kesal. Tentu saja Qi kecil tidak peduli dengan teriakan marah bayi kecil, lalu dia dengan bodohnya menutup mata dan tidak peduli dengan apapun yang bayi kecil lakukan. Sudahlah, ayo, ucap Musuanyin kepada bayi kecil. Musuanyin dan bayi kecil tiba di tempat para pemimpin berada, dan di saat Musuanyin melihat tatapan aneh diarahkan kepadanya, dia merasa agak canggung tapi tetap memberi hormat kepada orang-orang yang ada di sana. Nak, kenapa kamu meminta Musuanyin ke sini? Apakah kamu memintanya untuk pergi ke titik kelima? Tanya Master Sekte Es dengan marah. Kekuatan Musuanyin hanya berada di alam abadi tingkat pertama, bagaimana bisa dia mengalahkan orang-orang di sana dengan kekuatannya, yang kemungkinan besar pasti ada seseorang di alam abadi bumi. Tenanglah, aku tidak ingin mencelakainya. Lagi pula, bagaimana mungkin aku mencelakai wanitaku sendiri, balas Lin Tian dengan tenang. Lalu, tanya tetua di sana. Lin Tian hanya tersenyum, dan dia langsung memandang ke arah bayi kecil yang duduk dengan malas di kepala Musuanyin. Melihat pandangan Lin Tian yang diarahkan kepada Musuanyin, mereka menyangka kalau anak ini terlalu terbuai karena cinta. Tetapi mereka salah, karena Lin Tian memandang bayi kecil, bukan memandang Musuanyin. Dia tahu di mana waktunya untuk serius, dan di mana waktunya untuk bercanda. Bayi kecil, kamu pergilah bersenang-senang. Jangan lupa bawa Qi kecil dan beberapa binatang iblis dari kalung binatang, ucap Lin Tian kepada bayi kecil yang masih rebahan. Mendengar itu semua, orang-orang yang ada di sana menjadi kaget. Ternyata Lin Tian meminta bantuan kepada bayi kecil, yang hanya seekor kucing di mata mereka, dan bahkan hanya memiliki sedikit kecerdasan di pikiran mereka. Dan apa maksudnya dengan membawa beberapa binatang iblis bersama kucing ini? Itulah yang membuat mereka ragu. Hanya di sisi Sekte Langit dan keluarga naga yang tahu, kenapa Lin Tian meminta bayi kecil untuk pergi ke titik kelima. Nak, apakah kamu serius? Kamu meminta tolong kepada kucing ini? Tanya leluhur Sekte Pedang dengan kesal. Apakah kamu ada masalah, orang tua? Tanya bayi kecil dengan wajah malas. Kamu, di saat dia akan marah, dia bisa merasakan aura mengerikan yang keluar dari tubuh kucing putih itu. Dia merasa tidak bisa bergerak, bahkan di saat dia melihat di sekitarnya, hanya dia saja yang dapat merasakan aura yang berasal dari bayi kecil ini. Sepertinya, dia bisa mati kapan saja. Dan bahkan, keringat dingin menetes di sekujur tubuhnya. Kucing ini bukan kucing biasa, pikir leluhur pedang dengan wajah ketakutan. Hahaha, bayi kecil, bagaimana? Kamu hanya perlu pergi ke sini. Ucap Lin Tian. Tidak masalah, tapi apakah kakak ipar akan ikut? Tanya bayi kecil. Biarkan Yin Er ikut,
Itu agar dia bisa melihatmu dan juga Lin Qi kecil bertarung. Ini juga menambah pengalaman Mu Xuanyin dalam menilai situasi, karena kamu juga ahli dalam menilai situasi, balas Lin Tian. Kalau begitu, serahkan saja padaku. Pinjamkan aku kantong ruang binatang muka, ucap bayi kecil. Lin Tian mengangguk, dan mengeluarkan kantong ruang binatangnya, dan yang biasa digunakan untuk menyimpan beberapa binatang iblis di dalamnya. Kantong ruang bintang biasa hanya dapat menampung paling banyak 10 binatang iblis, tapi kantong yang Lin Tian buat itu agak berbeda, karena kantong itu bisa menyimpan lebih dari 1000 binatang. Karena ruang yang diciptakan Lin Tian ini jauh lebih besar, daripada yang ada di pasaran. Lin Tian menyerahkannya kepada bayi kecil, dan setelah itu, bayi kecil menghilang dari kepala Mu Xuanyin untuk sementara waktu, sebelum dia muncul lagi di kepala Mu Xuanyin. Sudah selesai? Tanya Lin Tian. Iya, balas bayi kecil. Lin Tian mengangguk, lalu dia menjelaskan rencana yang akan dia lakukan kepada 5 kelompok yang akan pergi ke titik yang ada. Setelah Lin Tian selesai menjelaskan rencananya, Bing Zhao mengangguk setuju dan tidak menolaknya. Begitupun dengan yang lain, mereka juga sudah mengerti rencana Lin Tian. Lin Tian memang sengaja memilih mereka, karena dalam hal penyelidikan, dari 4 orang dan 1 kucing ini adalah yang terbaik dan juga orang yang bisa dia percaya. Nah, adik, apakah aku boleh membawa 2 saudari lainnya? Tanya Lu Fuying. Boleh dong, tapi kenapa? Tanya Lin Tian dengan bingung. Bing Zhao sudah berada di alam abadi bumi tingkat ke-8, Su Kun dan Long Aotian juga berada di alam abadi bumi tingkat ke-7. Lalu saudara perempuan Lin Tian ini juga seorang Grandmaster tingkat tinggi tahap menengah, apalagi kultivasinya juga berada di alam abadi puncak. Jadi, kenapa juga dia harus membawa Jiang Yi dan Lulu yang berada di tingkat alam abadi ke-6? Tidak hanya kakakmu ini saja yang merasa akan bertemu dengan seseorang kenalan, apalagi kakakmu akan kesepian jika tidak ada teman, apakah kamu keberatan? Jawab Lu Fuying dengan santai. Tentu saja tidak, jawab Lin Tian dengan penuh senyum. Jadi setelah diputuskan, Bing Zhao, Su Kun, Long Aotian, dan Lu Fuying, mereka membawa 100 orang yang mereka pilih. Walaupun kebanyakan yang dibawa mereka adalah murid Sekte Langit, serta karena permintaan Mu Xuanyin ingin membawa beberapa murid Sekte Es, dan akhirnya Lin Tian mengizinkan mereka untuk membawa 50 orang dari Sekte Es bersamanya. Bayi kecil juga tidak keberatan dengan apa yang diminta Mu Xuanyin, karena mungkin saja Mu Xuanyin memiliki tujuan sendiri dengan membawa mereka. Baiklah, aku pergi dulu. Ayo saudaraku, kita berpesta, ucap Su Kun sambil terbang menuju area teleportasi yang sudah diatur ke benua timur. Iya, ayo berangkat, ucap yang lainnya. 100 orang itu bersemangat dan mengikuti di belakang Su Kun. Tentu saja itu karena mereka semua murid Sekte Langit yang pergi, jadi tidak ada yang merasa aneh akan hal itu. Karena murid-murid Sekte Langit di dalam pikiran mereka, itu sangat gila bertarung. Setelah arai untuk menuju benua selatan telah dibuat, dan itu diserahkan kepada Long Aotian. Sedangkan benua utara kepada Li Fuying, dan benua barat kepada Bing Zhao. Setelah itu, giliran bayi kecil yang akan pergi bersama Mu Xuanyin yang duduk di pundak Lin Qi kecil. Keluarlah ular kecil, ucap bayi kecil. Setelah itu, sesosok ular besar bersayap muncul di langit. Di saat semua orang melihat ular besar itu, mereka terkejut karena mereka bisa merasakan kekuatan dari ular bersayap tersebut. Namun, hanya Lin Tian yang tidak kaget ketika melihat ular yang muncul di langit. Baru beberapa hari saja, ular ini sudah memiliki sayap. Mungkin dalam waktu dekat, ular ini bisa menjadi naga sejati. Lin Tian yakin kalau bayi kecil pasti memberikan darah naga kepada ular kecil itu untuk pertumbuhannya,
dan Lin Tian memandang bayi kecil yang masih tidur malas di kepala Mu Xuanyin. Tetapi bagaimana caranya bayi kecil mendapatkan harta yang bisa membuat peningkatan ular ini? Pikir Lin Tian dengan bingung sambil menatap bayi kecil. Bayi kecil dengan santainya hanya rebahan di kepala Mu Xuanyin, dan tidak peduli dengan apa yang difikirkan orang-orang di sekelilingnya. Tentu saja dia mencuri sedikit darah leluhur naga, yang waktu itu dia dapatkan dari Lin Long. Mungkin jika Lin Long tahu akan hal itu, dia pasti akan sangat marah. Karena walaupun dia tidak terlalu peduli dengan darah tersebut, tapi darahnya itu sudah sangat murni. Namun tetap saja, dia tidak terima kalau darah keturunan naganya diberikan ke binatang lain. Bayi kecil tidak terlalu memikirkan apabila Lin Long marah, karena dia yakin kalau Lin Long pasti akan senang jika melihat ular kecil ini benar-benar berhasil menjadi naga. Baiklah ular kecil, bawa mereka di kepalamu, dan kita akan berangkat, ucap bayi kecil. Ular bersayap itu mengangguk, dan membiarkan semua murid Sekte Es berdiri di kepalanya. Bayi kecil mengangguk kepada Lin Tian, lalu Lin Qi kecil pun terbang dan masuk ke dalam arai teleportasi, dan diikuti ular bersayap yang juga masuk ke sana. Setelah semua pergi, Lin Tian kembali dengan wajah serius sambil menatap sekte arai. Saatnya menyerang, ucap Lin Tian dengan wajah serius. Sukun yang telah sampai di tempat yang Lin Tian katakan, dia telah melihat formasi yang terlihat seperti darah. Senior Su, kenapa aku merasa ada bau darah yang sangat kuat? Tanya salah satu murid Sekte Langit yang ikut bersamanya. Iya, aku juga merasakan hal yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika ini hanyalah pengalihan, kenapa harus ada bau darah yang tebal? Tanya Sukun dengan bingung. Para murid juga kebingungan dengan formasi yang mereka lihat itu. Jika memang itu hanyalah pengalihan saja, maka tidak harus menggunakan formasi berwarna darah seperti ini. Benua Utara, Selatan, dan Barat. Ini, baik Bing Zhao, Long Aotian, dan Lu Fuying, mereka semua merasakan hal yang sama seperti yang difikirkan oleh Sukun. Saudari Jiang, bagaimana menurutmu? Tanya Lulu. Oh, aku juga kurang mengerti. Tetapi seperti yang terlihat dari formasi ini, ada banyak mayat dan juga darah mereka yang digunakan untuk memperkuat formasinya, balas Lu Fuying dengan wajah serius. Memang benar yang dikatakan oleh Lin Tian, sepertinya ada rencana besar yang direncanakan oleh Raja Yimo. Tetapi dia tidak mengerti, bagaimana mereka bisa masuk untuk melihat ke dalamnya. Jadi Senior Bing, bagaimana caranya kita untuk masuk? Tanya murid Sekte Langit yang ikut dengan Bing Zhao. Mendengar pertanyaan itu, Bing Zhao hanya menggelengkan kepalanya saja. Bahkan dia tidak mengerti dengan formasi yang ada di depannya ini, dan dia juga tidak tahu bagaimana jalan untuk masuk ke dalamnya. Di tempat Long Aotian juga sama saja, dia kebingungan bagaimana cara masuk ke dalam formasi itu. Dia telah mencoba menyerangnya, tapi formasi ini tidak bergerak sedikit pun. Sial, apa-apaan ini? Teriak murid yang bersama Long Aotian. Long Aotian yang tadinya diam saja, dan setelah mencoba menyerang formasi itu tiba-tiba saja dia mengerutkan keningnya. Sama halnya dengan 3 tempat lainnya, dari arah formasi banyak sosok yang keluar. Di tempat Long Aotian, dia melihat ada sosok pria yang memiliki wajah jelek yang memimpin pasukan yang keluar dari formasi itu. Hahaha, kita bertemu lagi, Raja Perang. Ucap pria dengan wajah jelek. Oh, Jenderal Racun kah? Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu itu termasuk dengan 10 jenderal besar? Tanya Long Aotian dengan santai. Kamu masih berani mengatakan hal seperti itu? Jika bukan karenamu, kekuatanku sudah lama pulih, teriak Jenderal Racun. Hal yang paling tidak bisa dia tahan adalah, saat dia dihina oleh Long Aotian. Dia membenci ketiga raja,
yang sebenarnya adalah Long Aotian dan yang lainnya. Mereka telah menggagalkan rencananya untuk mengembalikan kekuatannya pada saat itu, bahkan ketiga raja telah melukainya dengan sangat parah. Karena hal itulah kultivasinya pun hanya sebatas jenderal biasa, atau bisa dibilang hanya di tingkat alam abadi bumi. Ayolah teman lama, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Bagaimana jika kita mengobrol dengan santai, ucap Long Aotian. Sepertinya kamu ingin tahu formasi ini ya? Hahaha, maaf saja ya, jangankan untuk memberitahumu, aku sendiri bahkan tidak tahu formasi macam apa ini, balas Jenderal Racun yang telah kembali menahan amarahnya. Long Aotian menjadi semakin aneh, bahkan Jenderal Racun tidak tahu apa formasi ini. Di tempat Lu Fuying, aku tidak menyangka, perempuan busuk itu memang ada di sini. Ucap Lulu dengan suara keras tanpa sedikit pun rasa takut, saat dia memandang perempuan yang memimpin pasukan di depannya. Gadis Lu, apakah kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu? Balas perempuan itu. Dia ternyata salah satu jenderal wanita, dan dia adalah Jenderal Sucubus. Aku tidak menyangka, ternyata kita bertemu lagi, ucap Jiang Yi dengan tatapan tajam. Perempuan di depan mereka adalah salah satu jenderal wanita, dan dia dijuluki sebagai Jenderal Sucubus. Sucubus ini suka mengisap darah dari para korban yang dia tangkap. Mereka bertiga pernah melawan jenderal ini, itu di saat mereka masih berada di alam abadi puncak. Walaupun tidak ada yang kalah dari mereka, tapi Jiang Yi, Lulu, dan Lu Fuying, mereka terluka cukup parah pada akhirnya. Di tempat Sukun, hahaha, aku pikir siapa, ternyata Jenderal Tulang. Ucap Sukun dengan wajah senang. Oh, Raja Panah. Ucap Jenderal Tulang. Di tempat Bing Zhao, Raja Tombak, kali ini aku akan membunuhmu. Karena ulahmu, aku gagal kembali menjadi jenderal besar. Teriak Jenderal Nafsu kepada Bing Zhao. Heh, jangan salahkan aku, itu karena kamu sendiri yang bodoh. Balas Bing Zhao dengan wajah tersenyum. Di benua tengah, Bai kecil baru sampai di depan formasi yang sama dengan 4 tempat orang lainnya, dan dia terdiam saat sambil melihat formasi di depan matanya ini. Bagaimana Bai kecil? Tanya Mu Suanyin. Sepertinya aku merasa, kalau aku pernah melihat formasi ini. Tapi di mana ya? Ucap Bai kecil dengan bingung. Apakah kamu pernah melihatnya? Tanya Mu Suanyin dengan kaget. Bai kecil mengangguk, dan dia kembali fokus ke formasi di depannya itu. Setelah beberapa saat, dia baru ingat di mana formasi ini pernah dia lihat. Gawat, kakak dan yang lain telah tertipu, teriak Bai kecil dengan keras dan juga cemas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.